Bismillah. Ingat nggak sudah? Dari tadi tuh gerak terus. Masa? Bangunan tadi ada rasanya deg gitu. Jadi malam nih Nabi Ismail lah. Tuh. Maknya. Nabi ajaib. Ismail Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Sebenarnya Siti Hajar asalnya adalah seorang budak pemberian Raja Mesir yang kemudian dipelihara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dewasa, Siti Hajar dikawini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena istri Nabi Ibrahim yang terdahulu Siti Sarah belum juga membuahkan keturunan meskipun usianya telah tua. Dari perkawinannya dengan Siti Hajar itulah Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya memperoleh seorang putra yang diberi nama Ismail dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasulnya. Hijrah ke Mekah. Sebagaimana kebanyakan wanita, Siti Sarah merasa cemburu dengan kedatangan Siti Hajar di sisi suaminya. Meskipun tidak melarang Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Hajar, tetapi ia merasa kurang senang setelah Siti Hajar melahirkan anak terlebih dahulu. Maka Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail yang masih bayi akhirnya berhijrah ke Mekah. Lah, pisah dikit. Ketika itu Mekah masih merupakan padang pasir yang kosong, belum ada penghuninya. Maka berdoalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah ke mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim 37. Menemukan air Zam-Zam. Setelah menempatkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meninggalkan mereka berdua dan kembali ke negeri Syam untuk menemui si istrinya Siti Sarah. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di Mekah, di padang pasir yang tandus itu, Siti Hajar kebingungan sendiri mencari air untuk bayinya. Ismail yang terus menangis karena kehausan, padahal air susu sang ibu sudah kering. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara bukit Syafa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang menunjuki suatu tempat dan memerintahkan agar bayi itu diletakkan di situ. Maka diletakkanlah bayi Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari kaki bayi Ismail yang merentak-rentak itu tiba-tiba muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Segera Siti Hajar minum sepuasnya dari sana, maka air susunya pun keluar lagi, dan Ismail dapat menetek darinya. Menyusu hasil. Mata air itu makin lama makin melimpah, dan Jibril berkata kepada air itu, "Zam-zam, berkumpullah." Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sejak itu hingga saat ini, mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air dan dinamakan air Zam-Zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara bukit Syafa dan Marwah akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan Sya'i. Para muslim yang melaksanakan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Jauh pada itu. Pada suatu hari, tak lama setelah itu, datanglah suatu rombongan khalifah Arab dan suku Jurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air.
Sampai di kota Mekah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga pastilah ada air di tempat burung-burung itu, dan dugaan mereka memang tidak salah. Di tempat itu mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air di tempat itu. Siti Hajar menyilahkan, dan minumlah seluruh anggota khalifah itu dengan puas. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa lama kemudian datang ke Mekah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau demi melihat mata air melimpah tetapi tenang di tempatnya. Di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau juga heran dan lega karena istri dan anaknya ternyata hidup sehat. Siti Hajar menceritakan semua kejadian dialaminya itu kepada suaminya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doanya dahulu. Berapa tahun ini meninggalnya? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Baitullah, Ka'bah. Setelah Ismail dewasa, ia membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Baitullah atau Ka'bah sebagai pusat-pusat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu akhirnya menjadi kiblat orang-orang beriman setelahnya, termasuk kaum muslim sekarang. Di dalam ibadah haji, kita pun diperintah untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini dengan firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah Al-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana." Surat Al-Baqarah 127-129. Ujian berat bagi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Semula ia hanya mengira bahwa itu adalah mimpi biasa. Namun karena mimpi itu terjadi selama 3 kali berturut-turut, yakinlah ia bahwa itu adalah wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengutarakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail paham bahwa itu adalah perintah Allah yang harus segera dilaksanakan. Maka dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, keduanya melaksanakan perintah Allah tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?' Ia menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surat Asy-Syaffat 102. Dikisahkan betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Iblis berkali-kali membujuk Nabi Ibrahim agar tidak mau melaksanakan perintah itu. Namun keduanya tetap melaksanakan perintah Allah. Godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu meruntuhkan keimanan mereka. Begitulah ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya dan terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kesabaran dan kesolehan yang luar biasa, sehingga setelah dewasa Allah Subhanahu wa taala langsung mengangkatnya menjadi rasulnya. Nabi Ismail dan keturunannya. Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita dari Bani Jurhum. Suatu ketika ayah Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke rumah beliau. Suatu ketika ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke rumah beliau.
Kebetulan Nabi Ismail alaihissalam sedang tidak berada di rumah ketika itu. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ditemui oleh menantunya. Tetapi sebentar kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali pulang. Agaknya sikap istri Nabi Ismail kurang berkenan di hati beliau. Aduh. Maka beliau hanya menitipkan pesan untuk anaknya, yaitu melalui menantunya. Jika suamimu datang, katakan bahwa saya telah kemari, dan katakan pula bahwa saya tidak suka kepada grendel pintu rumah ini, dan sebaiknya segera ditukar. Pesan aja tersirat kan, tersembunyi kan. Ngerti adek? Ini. Itu. Grendel tahu tapi kan? Ya. Tak lama setelah itu Ismail datang. Istrinya kemudian menceritakan segala yang terjadi, termasuk pesan dari Ibrahim alaihissalam untuk suaminya. Mendengar itu, dengan gusar Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dialah ayahku. Oleh sebab itu aku ceraikan kamu sekarang, karena ayahku tidak suka kepada orang yang berperangai rendah." Kemudian Nabi Ismail kawin dengan seorang wanita lain dan suku Jurhum pula. Kepada menantu barunya inilah Nabi Ibrahim alaihissalam menyukainya. Itu tadi tuh deh, katakan bahwa saya telah kemari, dan katakan pula bahwa saya tidak suka kepada grendel pintu rumah ini, dan sebaiknya segera ditukar. Ini keluarga menantunya. Mm-mm. Dia berpesan ke Nabi Ismail. Si menantu ini paham deh ya. Endi lah, Oh, tegak ada paham juga. Tapi ku kira anu mah negur sikapnya mah kali suruh cerai. udah ditukar bini. Dari perkawinan itu Nabi Ismail alaihissalam dikaruniai keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Nabi Ismail alaihissalam akhirnya menjadi pemimpin kaumnya. Mereka dinamakan kaum Arab Musta'ribah. Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia dalam usia 137 tahun di negeri Palestina, menurut riwayat lain di Mekah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam meninggalkan pesan kepada anak cucunya sebagai berikut. "Hai anak cucuku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam menjadi agamamu. Karena itu janganlah kamu mati kecuali tetap dalam Islam." Hikmah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dua orang hamba Allah pilihan yang sangat patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Sampai-sampai ketika diminta untuk merubah sesuatu yang sangat berharga, keduanya melaksanakannya dengan sabar dan ikhlas. Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan berlaku sabar dalam melaksanakan perintahnya. Iblis akan selalu menggoda dan menghalangi manusia dari berbuat ketaatan kepada Allah. Berdoa dan teguh hati adalah kunci supaya tidak tergoda dengan bisikan iblis. Nah, letter lagi banyak kok, masih hari-harian. Udah. Assalamualaikum. Ishak, Nabi Ishak.